Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya untuk antum semua? Semoga baik-baik saja. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang populer dengan cara berdakwahnya. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 dan wafat di usianya 60 tahun atau tepatnya pada tahun 1525 Masehi. Ayahnya juga merupakan salah satu wali Songo, yakni Sunan Ampel. Sedangkan ibunya adalah putri dari Arya Teja, Bupati Tuban, yakni Nyai Ageng Manila. Sejak kecil, beliau sudah mendapatkan pendidikan nilai-nilai Islam. Kecerdasan dan keuletannya dalam menuntut ilmu menjadikannya orang yang menguasai banyak hal, mulai dari ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, hingga bela diri seperti pencak silat. Waktu kecil, Sunan Bonang berguru kepada ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta dan berkawan akrab dengan Raden Paku. Selesai menuntut ilmu dari ayahnya, Sunan Bonang dan Raden Paku rihlah ke Paisai, pusat pengajaran ilmu sufi di Nusantara, yang pada waktu itu cenderung ke ajaran Al-Halaj. Tetapi setelah 1 tahun belajar di Pasai, ia kembali ke Jawa dengan alasan tenaganya sedang dibutuhkan untuk gerakan penyebaran Islam di Jawa. Metode dakwah Sunan Bonang merujuk dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rezim Aizid. Sunan Bonang menggunakan kesenian sebagai media dakwahnya. Kesenian ini digunakan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat. Sunan Bonang sebenarnya bukan merupakan nama asli. Nama asli beliau adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim. Penamaan Sunan Bonang ternyata ada asal-usulnya. Raden Maulana Magdum Ibrahim yang suka berdakwah dengan menyisipkan unsur seni di dalamnya ini ternyata menciptakan sebuah alat musik tradisional. Adapun kesenian tersebut adalah berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila tonjolan itu dipukul dengan kayu lunak, maka akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Terlebih lagi, bila yang memukul atau yang menabuhnya adalah Sunan Bonang, pasti suara musiknya sangat merdu. Ia adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi, sehingga apabila membunyikan bonang, pengaruhnya sangat hebat bagi pendengarannya. Besar kemungkinan karena alat kesenian yang dipakai inilah yang kemudian ia dijuluki Sunan Bonang. Ternyata media dakwah yang digunakan Sunan Bonang ini cukup mujarab. Terbukti ia berhasil menarik simpati rakyat sehingga mereka pun dengan mudah menerima Islam. Selain itu, tembang-tembang yang diajarkan Sunan Bonang juga merupakan tembang yang berisikan ajaran agama Islam. Dengan cara ini, masyarakat mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Sebagai seorang wali dan sekaligus seniman, Sunan Bonang banyak melahirkan karya sastra berupa suluk, tembang tamsil, dan prosa yang sangat hebat. Tidak hanya bebat pada masyarakat, tetapi juga hebat sampai masa sekarang. Karya sastra Sunan Bonang penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Sunan Bonang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, dan arsitektur. Ajaran yang disampaikan Sunan Bonang adalah perpaduan antara ajaran Ahlus Sunnah bergaya tasawuf. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan musik yang dialunkan lewat gamelan buatannya. Hal ini bukan tanpa alasan. Beliau memilih untuk berdakwah dengan musik supaya mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu tanpa adanya paksaan. Perjalanan berdakwah beliau dimulai dari kota Kediri, Jawa Timur. Saat itu beliau mendirikan sebuah langgar atau musola yang berlokasi di pinggir Sungai Berantas, tepatnya di Desa Singkal. Setelah berdakwah di sana, Sunan Bonang lalu melanjutkan dakwahnya ke Demak, Jawa Tengah. Saat di Demak, beliau tinggal di Desa Bonang. Konon beliau juga mendapatkan julukan sebagai Sunan Bonang karena lama bermukim di desa ini. Untuk berdakwah di Pulau Jawa tentunya tidaklah mudah, karena pada masa itu masyarakat Jawa punya adat istiadat yang sangat kental dan kebanyakan masih memegang teguh unsur kejawen. Tapi Sunan Bonang tidak mudah menyerah.
Beliau melihat kalau masyarakat Jawa sangat tertarik dengan dunia seni, sehingga dari sinilah muncul ide untuk membuat sebuah alat musik yang kemudian dinamakan sebagai alat musik bonang. Saat akan memulai dakwahnya, Sunan Bonang akan memainkan gamelan bonang tersebut sehingga keluar suara merdu dan bisa menarik perhatian banyak orang. Sambil memainkan alat musik, beliau akan menyanyikan tambang atau lagu yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran Islam. Dari sinilah masyarakat setempat lambat laun mulai tertarik untuk mempelajari Islam. Selain dengan menggunakan gamelan tersebut, Sunan Bonang juga sering berdakwah dengan menggunakan wayang. Tentu saja di pertunjukan wayangnya tersebut akan disisipkan cerita dan ajaran Islami di dalamnya. Tahukah kalian, ternyata Sunan Bonang ini masih satu kerabat atau memiliki satu garis keturunan yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Hal ini bisa kita ketahui dari silsilah yang menghubungkan garis keturunan Sunan Bonang dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Sunan Ampel yang merupakan ayah dari Sunan Bonang adalah anak dari Ibrahim Asy-Samarqandi. Jika ditarik garis keturunannya, maka kita akan menjumpai Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri merupakan khalifah keempat sekaligus sepupu Nabi Muhammad SAW dan suami dari salah satu putri bungsu Nabi Muhammad SAW, yakni Siti Fatimah Az-Zahra. Mungkin Anda saat mendengar lagu berjudul Tombo Ati, pasti yang terbayang oleh kita adalah lagu yang dinyanyikan oleh Opik. Meski dinyanyikan oleh Opik, tapi sebenarnya lagu Tombo Ati diciptakan oleh Sunan Bonang. Tombo Ati adalah salah satu lagu tradisional Jawa yang ditulis sendiri oleh Sunan Bonang. Beliau menciptakan lagu ini adalah untuk berdakwah. Oleh karena itu, di dalam liriknya terdapat banyak ajaran Islam yang diajarkan, mulai dari ajaran melakukan sholat tahajud, membaca Al-Quran, berpuasa, hingga berpikir di malam hari untuk menenangkan hati dan pikiran. Lagu Tombo Ati yang dinyanyikan oleh Opik memang sudah dimodifikasi. Selain gamelan bonang dan lagu Tombo Ati, Sunan Bonang ternyata juga memiliki sebuah karya sastra yang berjudul Suluk Ujil. Karya sastra ini diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam karya sastra ini terdapat banyak pesan tentang kehidupan antar manusia, kehidupan budaya yang ada di Jawa serta di Indonesia, dan pastinya kehidupan beragama. Suluk Ujil ini dibuat antara abad ke-15 hingga abad ke-16. Uniknya, karya sastra ini berupa tembang atau lirik lagu. Awalnya, Suluk Ujil ini disimpan di Universitas Leiden, Belanda. Tetapi setelah Indonesia merdeka, naskahnya dipindahkan ke Museum Nasional yang kini bernama Perpustakaan Nasional Jakarta. Selain hal itu, terdapat peninggalan dari Sunan Bonang, di antara yang pertama makam. Tempat pemakaman Sunan Bonang yang berada di Tuban, namun pendapat lain mengatakan makam Sunan Bonang terletak di Bawean. Yang kedua, kitab atau buku yang berisi pemikiran dari Sunan Bonang. Karya sastranya yang berjudul Suluk Ujil sebagai karya sastra yang paling terkenal. Kitab ini berada di perpustakaan Belanda. Yang ketiga, Sumur Serumbung yang terletak di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Tuban, yang airnya diyakini memiliki berkah. Itulah sejarah singkat mengenai Sunan Bonang yang berdakwah dengan gamelan. Semoga yang menonton video ini bisa mendapat berkah dari Sunan Bonang dan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.